Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Rizky Oktarina Costa, SPMIKOM dengan NIDN 0324108303. Saya merupakan dosen program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana. Pada saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Video ini merupakan salah satu persyaratan yang saya penuhi sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam unsur pengajaran. Pada kesempatan ini, saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Isu dan Krisis. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah P40212006 pada semester 6. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis, merancang, dan menerapkan strategi komunikasi dalam menghadapi isu dan krisis yang berpotensi mengganggu keberlangsungan organisasi. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar isu dan krisis, mengidentifikasi potensi krisis, prinsip-prinsip manajemen krisis, hingga penyusunan manual perencanaan krisis. Selain itu, mahasiswa dilatih untuk mengembangkan perencanaan komunikasi krisis, mengelola hubungan dengan stakeholder, menghadapi media massa, serta memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial dalam komunikasi krisis. Melalui pendekatan berbasis masalah atau problem-based learning dan studi kasus, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan strategi pemulihan reputasi organisasi pasca krisis secara komprehensif dengan memperhatikan etika, hukum, dan standar profesional kehumasan. Adapun kemampuan yang diharapkan kepada mahasiswa dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar, isu dan krisis, serta manajemen krisis dan mengidentifikasi potensi krisis. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun manual perencanaan manajemen krisis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun perencanaan komunikasi dan respon dalam pengelolaan isu dan krisis. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun strategi pengelolaan hubungan dengan stakeholder pada saat krisis. Dan yang kelima, mampu menyusun strategi pemulihan reputasi pasca krisis. Adapun materi perkuliahan, yang pertama adalah konsep dasar isu dan krisis. Yang kedua, mengidentifikasi potensi krisis yang akan menimpa organisasi. Yang ketiga, konsep manajemen krisis. Yang keempat, pengelolaan dan langkah-langkah pengendalian isu dan krisis. Kemudian pengelolaan komunikasi di saat terjadinya krisis. Berikutnya, menyusun manual perencanaan manajemen krisis dan komunikasi krisis serta respon perusahaan. Kemudian strategi pengelolaan hubungan dengan para stakeholder di saat krisis, baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Kemudian bagaimana menghadapi media di saat krisis, mengelola sosial media dan komunikasi digital pada saat krisis, serta yang terakhir adalah pemulihan reputasi pasca krisis. Pelaksanaan mata kuliah manajemen isu dan krisis pada semester ini dengan metode daring melalui platform resmi Universitas Mercu Buana, yaitu fast.mercubuana.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses modul dan materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah jawaban tugas dan forum secara online. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini berupa sinkron dan asinkron, di mana secara sinkron berupa diskusi interaktif melalui tatap muka virtual, ada kuis dan penilaian otomatis yang dilakukan pada pertemuan di Minggu Ganjil.
Sedangkan untuk metode asinkron berupa modular learning, video pembelajaran, kuis otomatis, dan penugasan individu langsung dilakukan melalui platform LMS yang dilakukan pada pertemuan minggu genap. Adapun bentuk interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa berupa pertama menyampaikan kuliah secara lisan atau melalui media tatap daring. Kemudian memberikan arahan terkait tugas dan proyek, menjawab pertanyaan mahasiswa tentang materi kuliah, memberikan umpan balik atau feedback pada hasil tugas dan forum, menyapa dan memotivasi mahasiswa pada proses perkuliahan, menunjukkan empati ketika mahasiswa menghadapi kesulitan belajar, memfasilitasi diskusi informal, serta mengembangkan diri dan karir. Kemudian ada forum diskusi di LMS, ada sesi tanya jawab via chat group, pemberian video pembelajaran dan komentar melalui platform LMS, mengarahkan mahasiswa dalam kerja kelompok untuk project based learning, memberikan rubrik penilaian yang jelas, dan mengadakan refleksi pembelajaran atau feedback session. Untuk sistem penilaian mata kuliah, secara penilaian saya memberikan nilai 30% untuk UAS, kemudian tugas besar 1 sebanyak 30%, tugas besar 2 sebanyak 30%, dan partisipasi aktif sebanyak 10%. Adapun instrumen penilaian tugas besar 1 yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi CPMK 1 dan 2. Bentuknya berupa esai tertulis atau uraian. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi konsep-konsep manajemen isu dan krisis. Kemudian menjelaskan hubungan antara isu, opini publik, potensi krisis dalam organisasi dengan menggunakan teori komunikasi krisis. Dan dalam tugas ini mahasiswa harus menyertakan contoh yang aktual dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua bentuknya adalah studi kasus yang merupakan bentuk analisis. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan menganalisis situasi krisis dan merancang manual manajemen krisis awal. Mahasiswa diminta menyusun kerangka awal manual manajemen krisis untuk perusahaan X yang menghadapi boikot publik akibat isu lingkungan. Untuk instrumen penilaian tugas besar 2 berupa kelompok, tujuannya adalah untuk memenuhi CPMK 3 dan CPMK 4. Bentuk instrumennya adalah proyek kelompok, tujuannya untuk menilai kemampuan menyusun rencana komunikasi krisis terpadu. Tugasnya berupa merancang sebuah crisis communication plan untuk perusahaan teknologi yang menghadapi krisis data breach lengkap dengan strategi komunikasi untuk stakeholder internal dan eksternal. Kemudian nanti hasil proyek kelompok tersebut akan dipresentasikan. Dan hal ini merupakan observasi. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan komunikasi verbal, kerjasama tim, dan penyampaian ide secara komprehensif. Kriteria penilaiannya adalah berupa kejelasan materi, logika penyampaian, kerjasama tim, dan kemampuan menjawab pertanyaan audiens. Sedangkan untuk instrumen penilaian ujian akhir semester atau UAS, tujuannya untuk memenuhi CPMK 4 dan CPMK 5. Soal yang pertama adalah menjelaskan sebuah kasus mengenai pemulihan reputasi setelah krisis yang diketahui. Kemudian mahasiswa harus melihat krisis apa yang sedang dihadapi dan implikasinya terhadap reputasi perusahaan. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu di dalam soal tersebut nilainya sebanyak 20%. Yang kedua, bagaimana strategi pengelolaan hubungan dengan stakeholder pada saat krisis? Poinnya sebanyak 20%, itu untuk CPMK 4. Soal berikutnya, bagaimana langkah-langkah pemulihan yang dilakukan? Poinnya sebanyak 20% untuk CPMK 5. Kemudian bagaimana kondisi perusahaan pasca krisis?
Poinnya sebanyak 20% itu adalah untuk CPMK 5 dan bagaimana strategi komunikasi untuk mengembalikan reputasi organisasi pasca krisis. Poinnya sebanyak 20% untuk CPMK 5. Seluruh mahasiswa harus menjelaskan berdasarkan teori-teori yang sudah dipelajari dan menggunakan referensi selama 10 tahun terakhir. Berikutnya, mari kita simak bersama video pembelajaran yang akan saya lakukan di pertemuan ke-15. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mulai perkuliahan kita di malam hari ini. Sebelum ini sebenarnya untuk melanjutkan perkuliahan kita pada minggu yang sebelumnya. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ini adalah mata kuliah manajemen isu dan krisis dengan materi strategi komunikasi pemulihan reputasi pasca terjadinya krisis. Saya Rizky Oktarina Costa dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Mata kuliah ini sebenarnya merupakan bagian dari CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah 5. Mari kita mulai materi malam ini. Namun sebelumnya saya ingin tahu dulu, menurut teman-teman, apa sih pemulihan reputasi pasca krisis? Baik, jadi sebenarnya pemulihan reputasi pasca krisis itu sangat penting karena menjadi bagian dari strategi komunikasi organisasi untuk mengembalikan kepercayaan publik. Itu menurut Combs gitu. Nah, di mana pemulihan ini melibatkan intervensi komunikasi strategis guna membangun ulang hubungan sosial dan psikologis yang terganggu akibat terjadinya krisis. Itu menurut Taylor dan Ken di tahun 2022. Nah, ini ada 7 strategi komunikasi memulihkan reputasi kita setelah terjadinya krisis. Nanti teman-teman jika ada pertanyaan langsung ditanyakan saja ya. Saya akan menjelaskan satu persatu strategi apa yang bisa kita lakukan. Strategi yang pertama namanya fase diagnostik, di mana evaluasi krisis dan dampaknya. Fase diagnosis ini melibatkan evaluasi krisis melalui audit untuk mengidentifikasi penyebab, aktor kunci, dan ekspektasi stakeholder. Tujuannya adalah untuk memahami akar permasalahan dan dampak dari reputasi. Saja sih cakupan dari evaluasi pasca krisis ini. Yang pertama itu penyebab krisis, kemudian ada efektivitas respon organisasi, peran dari aktor kunci, kemudian ada persepsi publik dan stakeholder, serta ada seberapa besar sih tingkat kerusakan dari reputasi ini. Implementasi ini dilakukan oleh tim komunikasi strategis bekerja sama dengan unit-unit terkait untuk menyusun laporan evaluatif. Temuan dari fase ini itu harus disampaikan kepada seluruh pimpinan organisasi dalam bentuk eksekutif brief. Nah, ini yang akan menjadi tugas dari kelompok teman-teman ya. Kita harus membuat eksekutif brief. Jadi beberapa pernyataan atau temuan-temuan yang kita temukan dari evaluasi ini. Format pendahuluan, ada kronologi, kemudian analisis aktor dan stakeholder, siapa yang terlibat, kemudian bagaimana dampaknya. Kemudian kita akan melakukan audit persepsi publik ya, tadi di media sosial, atau melihat opini publik seperti apa. Kemudian ada tingkat kerusakan reputasi kita, sebesar apa, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian nanti ada rekomendasi strategis yang akan kita sampaikan kepada BOD. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Untuk dari Ya, fase diagnostik sendiri, mengapa bisa dianggap sebagai fondasi awal yang krusial gitu, Bu, dalam penyusunan strategi pemulihan reputasi ini? Nah, kemudian bagaimana sih, Bu, konsekuensinya jika pada tahap ini terlewatkan gitu atau tidak dilakukan secara mendalam? oke, baik. Gitu. Fernanda, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, Sama-sama, Ibu. fase diagnosis ini sebenarnya ini merupakan fondasi awal
yang sangat krusial dalam penyusunan strategi komunikasi pemulihan reputasi. Karena apa? Karena pada tahap ini organisasi melalui audit krisis secara sistematis itu untuk memahami seperti apa sih penyebab krisis, kemudian kita juga mencari tahu sebenarnya si aktor kunci terjadinya krisis ini siapa. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis dampak reputasi, serta kita melakukan evaluasi terhadap persepsi publik dan stakeholder. Oke, kemudian Combs di tahun 2023 menjelaskan bahwa tahap post crisis evaluation ini tidak hanya bertujuan untuk mengulas apa yang telah terjadi, tapi juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis yang informasional dan terukur, di mana nanti evaluasi yang cermat akan menghindarkan organisasi dari asumsi yang keliru, serta mengidentifikasi celah-celah komunikasi atau kegagalan operasional yang berkontribusi terhadap krisis. Jadi fase ini memang betul-betul penting gitu ya. Oke, baik, Fernanda, bagaimana? Sudah oke? Oke, sudah cukup Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Di strategi yang kedua uh, ini merupakan langkah untuk menyusun narasi resmi yang jujur, yang terverifikasi dan disampaikan secara konsisten melalui berbagai channel nih. Ya, uh, jadi tujuannya adalah untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Eh, jadi referensinya kita menggunakan referensi dari Coleman, di mana Coleman menekankan bahwa komunikasi yang terbuka itu menjadi pilar utama untuk pemulihan reputasi dalam jangka panjang setelah terjadinya krisis. Langkah konkret yang bisa kita lakukan itu adalah meliputi penyusunan pesan utama atau key message yang seharusnya lebih jujur ya, berdasarkan fakta serta mencakup penyebab krisis, dampaknya, dan rencana pemulihan. Kemudian kita juga bisa melakukan verifikasi data di sana. Kemudian ada juru bicara yang kredibel dan terlatih. Eh, Kemudian organisasi juga menetapkan protokol komunikasi lintas divisi dan mengembangkan pusat informasi digital sebagai sumber resmi selama masa pemulihan reputasi. Artinya di sini kita harus punya kanal yang benar-benar sebagai ofisial gitu ya, atau channel entah itu melalui web atau melalui sosial media. Nah, pesan-pesan yang kita sampaikan itu bisa melalui pernyataan pers, kemudian ada media sosial yang resmi, atau email langsung ke stakeholder. Kemudian kita juga bisa melakukan sesi-sesi internal bersama karyawan. Nah, pesan-pesan yang sudah kita buat tadi itu harus kita share berulang-ulang kali dalam berbagai bentuk. Entah itu nanti berbentuk infografik, berbentuk video, atau berbentuk teks. Tapi fokusnya itu ada kepada keterbukaan dan empati. Kemudian ini ada format komunikasi transparan. Yang ketiga ini adalah komunikasi empatik dan restoratif. Di mana langkah-langkahnya itu adalah yang pertama kita memang harus menyampaikan permintaan itu secara tulus dan empati gitu. Nggak bisa ngomongnya tuh tidak terlihat ketulusan, tidak terlihat ke empati kita kepada korban gitu. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, Griffin di tahun 2020 menjelaskan, menekankan bahwa pendekatan restoratif ini sangat penting untuk memfasilitasi rekonsiliasi publik dan membuktikan komitmen organisasi terhadap tanggung jawab dan perbaikan yang berkelanjutan. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan yang pertama menyampaikan permintaan maaf secara resmi, kemudian menampilkan perwakilan organisasi, ada pimpinan tertinggi di sana untuk menunjukkan tanggung jawab moral dan emosional secara langsung. Kemudian kita bisa mengadakan pertemuan langsung dalam dialog publik atau kunjungan ke korban. Kemudian jangan lupa kita juga bisa menyediakan saluran konsultasi atau
pendampingan secara psikososial, ada helpline, kemudian ada psikolog perusahaan, atau bisa juga kita bermitra dengan LSM lainnya. Nah, yang paling penting di sini adalah kita perlu mengalokasikan dana pemulihan atau kompensasi. Ada reposisi nilai dan budaya organisasi, di mana kita akan menyusun ulang semua visi, misi, kode etik, sampai kode etik dan budaya organisasi, dan kita akan mengkomunikasikannya melalui kampanye nilai di berbagai platform yang kita punya. Mahoni menyarankan reposisi strategis ini berbasis pada nilai-nilai dan identitas organisasi untuk pemulihan jangka panjang. Langkahnya apa? Yang pertama kita melakukan audit dulu terhadap budaya organisasi yang kita punya. Kemudian kita menyusun ulang terhadap visi, misi, kode etik organisasi. Dan yang paling penting itu adalah membangun narasi strategis yang mencerminkan organisasi telah belajar dan bertransformasi dari krisis yang sudah terjadi. Jangan lupa kita juga harus mengembangkan kampanye nilai, baik secara internal maupun eksternal. Dan berikutnya kita harus menyematkan nilai-nilai yang tadi sudah kita bikin ulang gitu ya, dalam kebijakan dan SOP. Adalah strategi yang kelima, di mana kita harus melibatkan semua stakeholder. Sebelumnya kita sudah mempelajari ada stakeholder internal dan stakeholder eksternal ya. Kita semua melibatkan semua stakeholder kita, baik internal maupun eksternal. Dan Jean dan Austin itu menekankan bahwa partisipasi aktif publik melalui media sosial sebagai bagian dari strategi pemulihan. Terus teman-teman bisa melakukan apa? Menyusun peta stakeholdernya dulu. Kemudian jika diperlukan kita bisa melakukan forum publik atau FGDG. Jangan lupa teman-teman harus mengaktifkan kanal media sosial yang interaktif. Kemudian kita juga bisa menggagas program CSR yang berkolaboratif. Dan yang cukup penting adalah membangun Dewan Penghubung Komunitas sebagai jembatan antara organisasi dan masyarakat lokal. Aktivasi internal komunikasi. Ini biasanya kita melibatkan karyawan dalam proses pemulihan. Termasuk karyawan juga harus kita berikan pelatihan komunikasi krisis dan nilai korporasi. Men dan Versik menunjukkan bahwa komunikasi internal yang kuat mendukung reputasi eksternal organisasi. Karena kadang-kadang jika kita tidak memberikan informasi detail kepada seluruh karyawan, ada saja di luaran sana ya informasi itu tidak sinkron antara yang sebenarnya dengan kemudian ada rumor lagi di luaran sana yang bisa terjadi awalnya itu dari karyawan yang memang tidak kita latih komunikasi krisisnya. Yang harus kita concernnya itu adalah memberikan pemahaman kepada karyawan tentang krisis yang terjadi. Kemudian kita juga melibatkan emosional dan psikologis karyawan dalam proses pemulihan tadi itu. Kemudian kita juga harus konsisten nih antara pesan terhadap eksternal seperti apa dan seperti apa pemahaman internalnya itu harus konsisten bersama. Kemudian kita mengharapkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen, dan jangan lupa kita harus mengefektifkan saluran komunikasi yang terakhir, di mana kita melakukan monitoring, evaluasi, dan adaptasi. Langkah-langkahnya adalah untuk mengembangkan indikator kinerja reputasi dan melakukan pemantauan media serta survei persepsi secara berkala. Koms menyarankan evaluasi berkelanjutan ini sebagai bagian dari siklus manajemen krisis yang menyeluruh. Ini formatnya seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan semua mengerti ya. Baik, nanti kalau semisalnya ada yang kurang jelas, kita bisa berdiskusi lebih lanjut melalui WA Group ya. Nah, untuk pustaka yang saya gunakan pada malam hari ini, baik teman silahkan jika ada yang ingin bertanya dari materi kita pada malam hari ini. Saya izin bertanya, Bu. Baik, silahkan Alfi. Di bagian pemaparan di transparansi dan kredibilitas informasi, pertanyaannya ialah bagaimana organisasi dapat memastikan bahwa komunikasi transparan tidak justru membuka celah bagi misinformasi atau eksposur kelemahan yang beresiko memperburuk krisis. Itu aja Bu pertanyaannya. Baik. Itu di transparansi dan kredibilitas organisasi ya.
Untuk memastikan bahwa strategi komunikasi transparansi tidak membuka celah bagi misinformasi, uh, organisasi sebenarnya harus menerapkan prinsip transparansi strategis, yaitu keterbukaan informasi yang terarah, faktual, terverifikasi, dan dikelola secara konsisten dalam kerangka manajemen krisis. Artinya, di sini narasi yang kita bangun itu, terutama narasi resmi ya, harus jujur apa adanya. Ya, kemudian terverifikasi ini beneran ada datanya, ada faktanya gitu. Dan disampaikan secara di berbagai channel yang kita punya. Nah, Coleman kan menyebutkan bahwa komunikasi yang terbuka itu merupakan pilar utama dalam pemulihan jangka panjang. Ya, artinya komunikasi transparan ini bukan berarti menyampaikan semua informasi secara mentah, namun kita menyusun narasi resmi secara jujur secara jujur, terverifikasi dan disampaikan pada berbagai channel. Kemudian narasinya juga harus kredibel. Tujuan utamanya itu adalah untuk mengendalikan alur informasi agar tidak diisi oleh spekulasi atau disinformasi pihak luar. Gitu. Nah, yang bisa kita lakukan seperti ini ya. Ini langkah-langkah konkretnya ini yang bisa kita lakukan. Kita nyusun dulu nih, pesan apa sebenarnya yang mau kita sampaikan. Pesannya kan nggak hanya satu ya, dan karena kita anak komunikasi, ya tentu kita tahu gimana caranya kita menyusun pesan-pesan yang jujur, yang fakta gitu. Seperti itu, Alfi. Bagaimana, Alfi? Cukup terjawab? Oke, Ibu, cukup terjawab. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, Alfi. Terima kasih juga. Baik, teman-teman, jangan lupa ada tugas ya. Tugas yang sudah saya sampaikan tadi ada tugas kelompok. Ini merupakan tugas terstruktur. Kalau begitu kita absen dulu ya, teman-teman. Priscilia ada? Saya, Bu. Oke. Alfi ada, Cynthia Irawan ada? Cynthia Irawan? Tidak ada ya. Hanum? Hadir, Bu. Hanum tadi hadir. Revi? Revi? Revi, Bu. Oke. Amelia ada? Hadir, Bu. Oke. Nurhaliza Putri Krisna? Fernanda? Hadir, Ibu. Oke. Putria Salsabila? Hadir, Ibu. Oke. Adinda Janita? Hadir, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi tentang materi hari ini? Tidak ada ya. Baik, kalau begitu materi akan saya share di Fast Learning, termasuk di dalamnya sudah ada tugas terstruktur ya. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.